Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Pada video kali ini, kita akan masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang teks cerita fantasi. Ananda, di awal video tadi, Ibu yakin Ananda sudah melihat sebuah cuplikan film, dan Ibu yakin Ananda begitu mengenal film itu. Ya, Harry Potter. Siapa yang tidak kenal Harry Potter? Cerita Harry Potter merupakan salah satu contoh dari teks cerita fantasi. Nah, sebenarnya begitu banyak teks cerita fantasi yang sudah kita tonton atau sudah kita baca, seperti Avatar, Alice in Wonderland, Doraemon, dan Harry Potter yang tadi. Nah, lalu apa itu teks cerita fantasi? Video kali ini akan membahas tentang definisi, ciri umum, dan jenis dari teks cerita fantasi. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah definisi dari teks cerita fantasi. Fantasi. Apa itu fantasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diungkapkan bahwa fantasi berarti gambar, khayalan, atau daya untuk menciptakan sesuatu atau angan-angan. Berfantasi bisa saja berarti berangan-angan atau berkhayal. Namun, dengan berfantasi atau berangan-angan, seseorang bisa menciptakan sebuah karya. Bisa lukisan, gambar, atau bahkan sebuah cerita. Jadi, fantasi bisa dikatakan bahwa semua hal yang tidak dapat terjadi di dunia nyata, dia hanya terjadi di imajinasi seseorang, di daya khayal seseorang. Nah, dengan demikian bisa dipahami bahwa cerita fantasi merupakan suatu cerita di dunia imajinatif yang diciptakan oleh seorang penulis yang pada ceritanya hal yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi. Jadi kuncinya dalam teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi. Itu tergantung kepada daya khayal dari penulis tadi. Seperti cerita Harry Potter. Cerita Harry Potter ini menceritakan tentang seorang anak yang belajar sihir di sekolah sihir. Ya, kita mengetahui bahwa sebenarnya di dunia nyata itu tidak pernah ada. Namun, dalam imajinasi seorang penulis Harry Potter itu ada. Jadi itu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Lalu apa ciri-ciri umum dari teks cerita fantasi ini? Yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Ya, jadi maksudnya di sini adalah cerita itu berisi hal-hal yang tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi. Jadi yang tidak ada di dunia nyata namun pada teks cerita fantasi ini ada, atau barangkali dicampur, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang kedua, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh yang unik ini artinya watak tokoh tidak wajar, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Atau seorang tokoh ini memiliki sebuah kesaktian. Jikapun tidak, dia mengalami sesuatu hal yang misterius atau sesuatu hal atau kejadian yang di luar dari akal pikiran manusia atau di luar dari kenyataannya. Yang ketiga, ciri umum dari teks cerita fantasi ini, dia menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah latar cerita ini tidak terbatas, bisa saja nyata, bisa saja tidak nyata atau campur. Yang pertama dia mungkin menceritakan sebuah latar yang nyata yang ada di kehidupan sehari, kemudian berpindah kepada latar yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang keempat, ide ceritanya. Ide cerita dari teks cerita fantasi ini tergantung kepada daya khayal dari seorang penulis itu. Jadi penulis boleh berkhayal tanpa batas, ide ceritanya tanpa batas, tergantung daya khayalnya. Itu yang dimaksud dengan ide cerita dari teks cerita fantasi. Ciri yang kelima, dia bersifat fiksi, ya, karena dia sebuah cerita, otomatis dia bersifat fiksi, fiktif, tidak nyata. Dan ciri yang keenam, bahasanya. Bagaimana bahasa dari teks cerita fantasi? Bahasanya variatif, ekspresif,
dan menggunakan ragam percakapan. Jadi tidak melulu menggunakan bahasa baku, dia ekspresif. Tergantung dari adegan-adegannya, tergantung dari alurnya, latarnya seperti apa. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Untuk jenis dari teks cerita fantasi ini, dia bergantung kepada dua hal. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Dan yang kedua, berdasarkan latar. Kita lihat dulu berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total ini maksudnya adalah semua yang terdapat dalam cerita ini tidak ada dalam kehidupan nyata. Dia murni berdasarkan khayalan dari penulis tersebut. Ya, contohnya yang Harry Potter tadi, itu murni berdasarkan khayalan dari penulis. Ya, sekolah sihir itu sama sekali tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Hanya ada pada cerita Harry Potter itu. Yang kedua, ada fantasi sebagian atau irisan. Fantasi sebagian atau irisan ini artinya isi ceritanya masih menggunakan hal-hal yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi dia bercampur. Dia terjadi di kehidupan nyata dan ada juga yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Contohnya Doraemon, ya. Doraemon itu latarnya berada di kota Tokyo, Jepang. Ya, Jepang, Tokyo itu ada dalam kehidupan nyata. Dia ada, real. Namun adanya robot yang bisa mengeluarkan banyak alat-alat canggih itu sangat mustahil terjadi dalam kehidupan nyata. Itu yang fantasi sebagian atau irisan. Jadi dia bercampur, yang sebagian nyata, sebagian tidak nyata. Kemudian jenis teks cerita fantasi berdasarkan latarnya. Yang pertama itu ada fantasi sezaman. Fantasi sezaman ini artinya latar yang digunakan pada cerita itu terjadi pada satu masa saja, ya, satu masa saja. Artinya dalam satu era, misalnya pada era penjajahan Belanda, berarti ceritanya terjadi pada zaman penjajahan Belanda saja, ya, tidak langsung ke masa depan atau futuristik. Kemudian fantasi lintas waktu. Fantasi lintas waktu ini artinya latar yang digunakan berpindah. Berarti ada dua latar. Ya, barangkali pertama dia terjadi pada zaman era penjajahan. Kemudian karena adanya kejadian misterius atau si tokoh mengalami kejadian misterius, langsung berpindah ke masa depan atau ke masa milenial sekarang. Itu yang dimaksud dengan fantasi lintas waktu. Jadi latarnya ada dua, dia loncat-loncat dan itu diperbolehkan dalam teks cerita fantasi. Mau dia mundur atau langsung maju itu terserah, tergantung kepada daya khayal dari seorang penulis. Baik Anda, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai definisi, ciri umum, dan jenis dari teks cerita fantasi. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.